Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah dengan NIM 200504603, mahasiswi Pendidikan Matematika angkatan 2020 Universitas Muhammad Rahman. Di sini saya akan menyajikan video mengenai resum materi mata kuliah Geometri Survei selama 8 pertemuan selama ini. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu mengenai materi geometri Euclid dan geometri non-Euclid. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Mutadin yang telah memberikan tugas akhir ini sebagai pengulangan kembali materi yang telah dipelajari selama ini, dan tentunya semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penonton yang telah menonton video ini. Baik, langsung saja kita ke materi. Dan materinya adalah geometri Euclid dan geometri non-Euclid. Ya, jadi yang termasuk dalam geometri Euclid itu ada geometri proyektif dan lingkaran seksual. Lalu untuk yang termasuk ke dalam geometri non-Euclid ada geometri hiperbolik, geometri eliptik, dan geometri fraktal. Geometri Euclid merupakan sebuah sistem matematik yang dikembangkan oleh seorang ahli matematika Yunani bernama Euclid dari Alexandria. Nah, Euclid merupakan orang yang pertama untuk menunjukkan bagaimana asal usul ini diletakkan secara sempurna, membentuk satu deduksi dan sistem logik yang komprehensif. Nah, geometri Euclid adalah sebuah geometri klasik terdiri atas 5 postulat. Nah, Euclid sendiri memiliki buku yang bernama The Evidence yang terdiri dari 13 buku dengan pembagian yaitu geometri bidang buku 1 sampai 4, kemudian materi aritmatika buku 5 sampai 9, dan materi geometri ruang buku 10 sampai buku 13. Nah, buku Elements ini memuat pemikiran Euclid tentang garis lurus, aljabar, lingkaran, proporsi, ekuivalensi, teori bilangan, dan stereometri. Nah, ada pun kelima postulat Euclid, yaitu yang pertama, sebuah segmen garis bisa digambar dengan menghubungkan dua sebarang titik. Kemudian buat kedua, setiap segmen garis bisa diperpanjang tak terbatas dan garis lurus. Kemudian postulat ketiga, diberikan sebuah segmen garis, sebuah lingkaran bisa digambar dengan segmen garis tersebut sebagai jari-jari dan salah satu ujung segmen garis sebagai pusat. Postulat keempat, semua sudut tersebut itu kongruens, dan postulat kelima, jika terdapat dua garis yang memotong garis ketiga sedemikian hingga juga sangat dalam pada salah satu sisinya kurang dari 2 sudut siku, maka kedua garis tersebut pasti berpotongan satu sama lain pada sisi tersebut jika garisnya diperpanjang cukup jauh. Nah, postulat ini disebut juga dengan paralel postulat atau postulat kesejajaran. Nah, lalu bagaimana bisa lahir geometri non-Euclid? Nah, karena kelemahan postulat kelima tadi yang paling terakhir itu yaitu postulat paralel. Maaf, maksud saya adalah paralel postulat atau postulat sejajaran. Nah, para matematikawan ini banyak yang tidak sependapat karena postulat tersebut terlalu panjang. Para matematikawan berusaha membuktikan postulat tersebut, serta mereka menyatakan bahwa dua garis yang tegak lurus dengan garis yang sama itu tidak selalu sejajar jika dilihat dari berbagai bidang dimensi. Nah, jadi tidak hanya dilihat dari datar 2 dimensi saja. Lalu apa sih perbedaan geometri Euclid dan non-Euclid? Nah, sebelum kita mengetahui perbedaan geometri Euclid dan non-Euclid sendiri, kita harus mengetahui konsep dari geometri non-Euclid itu atau geometri Lobachevsky. Geometri hiperbolik atau disebut juga geometri Lobachevskian atau geometri Goliayi-Lobachevskian. Nah, geometri hiperbolik ini memiliki postulat yang menyatakan paling tidak ada dua garis yang sejajar dengan suatu garis yang melalui suatu titik di luar garis tersebut. Nah, jika Euclid sejajaran garis itu di bidang datar 2 dimensi, nah maka gambaran dari geometri hiperbolik ini adalah seperti yang terlihat pada slide ini. Nah, jadi garisnya itu terletak pada bidang yang melengkung atau dalam kehidupan nyata ini kita bisa lihat pada cermin cekuk. Lalu aplikasi geometri hiperbolik yaitu bisa kita lihat
contohnya pemandangan garis pantai dari ketinggian yang jauh itu kan terlihat lurus, dan namun saat mendekat itu terlihat melengkung seperti gambar di sini. Awalnya dia lurus, kemudian saat mendekat dia terlihat seperti melengkung. Selanjutnya, geometri eliptik. Geometri eliptik dikenalkan oleh Bernhard Riemann pada tahun 1826 sampai 1866 sebagai geometri bola yang termasuk ke dalam geometri non-Euclid. Nah, dalam pandangan Riemann, pada geometri bola ini, garis merupakan lingkaran besar pada bola yang memuat dua titik. Nah, pandangan Riemann ini kemudian dimodifikasi oleh Christian Klein pada tahun 1849 sampai 1925. Nah, postulat kesejajaran Riemann menyatakan tidak ada garis yang sejajar, sedangkan postulat Euclid tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dua garis yang terus dengan garis yang akan sejajar. Nah, dalam postulat kesejajaran Riemann ini, mengapa tidak ada garis yang sejajar? Kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini merupakan geometri eliptik. Nah, geometri eliptik ini berbentuk bola atau seperti bumi. Nah, Riemann berpendapat bahwa tidak ada garis yang sejajar. Maksudnya adalah dua garis ini selalu berpotongan di kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Seperti itu. Jadi geometri eliptik ini memiliki prinsip, yaitu dua garis selalu berpotongan dan tidak ada dua garis yang sejajar. Nah, aplikasi geometri eliptik itu dapat diterapkan dalam ilmu astronomi. Nah, bisa dapat menghitung waktu di bumi terhadap matahari melalui geometri eliptik ini. Selanjutnya kita masuk ke geometri fraktal. Ya, jadi geometri fraktal dalam dimensi pecahan, konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Felix Hausdorff pada tahun 1918. Nah, dalam objek tak beraturannya, fraktal dapat digunakan untuk menjelaskan banyak objek yang bentuknya tak beraturan atau fenomena alam yang secara spesial tak seragam. Dan secara umum fraktal itu bentuknya tidak teratur. Nah, geometri fraktal ini dapat kita lihat pada fenomena alam seperti bentuk akar-akar dari petir ini yang membentuk suatu pola. Kemudian juga di sini ada contohnya motif dari kerang ini juga membentuk suatu pola. Di sini ada macam-macam geometri fraktal. Yang pertama ada dari himpunan Mandelbrot, kemudian segitiga Sierpinski, kemudian ada kurva von Koch dan kurva Hilbert. Ya, aplikasi geometri fraktal sering digunakan untuk mengisi suatu bidang karena keindahan gambar dari fraktal. Nah, gambar fraktal terkadang ditemukan di lantai, jendela yang cantik ataupun pada karpet. Nah, contohnya di sini ada motif pada ubin Cina kuno yang menerapkan pengisian fraktal kurva van Koch. Nah, selanjutnya di sini ada corak batik fraktal yang motifnya juga menggunakan geometri fraktal, sehingga batik ini bernama batik fraktal. Selanjutnya adalah geometri proyektif. Geometri proyektif sendiri berkembang dimulai sejak abad ke-14 pada masa Renaissance, ketika para seniman mempelajari teknik bagaimana memindahkan objek 3 dimensi ke bentuk 2 dimensi agar terlihat lebih realistis. Nah, geometri proyektif adalah geometri tentang garis-garis yang diproyeksikan. Nah, contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika matahari yang bersinar di belakang seseorang akan memproyeksikan bayangannya ke tanah. Nah, contoh lainnya yaitu proyektor slide yang memproyeksikan gambar ke layar. Kita masuk ke aplikasi geometri proyektif. Nah, aplikasinya sendiri kita bisa lihat dari sepasang rel kereta api di tanah. Nah, sepasang rel itu akan bertemu di sebuah titik. Nah, dan juga bahwa garis lintasannya akan muncul lebih dekat di kejauhan. Meskipun kita tahu ya bahwa di dunia nyata jarak satu sama lain adalah sama. Nah, karena
sudah saya jelaskan mengenai konsep dari geometri nukleus. Sehingga kita bisa menyimpulkan perbedaan geometri nukleus dan non-nukleus itu sendiri. Jadi itu perbedaannya dari segi pelit dan geometri non-nukleus. Nah, geometri non-nukleus itu ada hiperbolik dan eliptik. Dan jika kita bandingkan di sini pada bidang datar dan dimensi segitiga itu jumlah sudutnya jumlah 180 derajat. Sedangkan di hiperbolik jumlah besar sudutnya itu jumlah besar sudut segitiga kurang dari 180 derajat. Kemudian di eliptik lebih dari 180 derajat. Lalu untuk jumlah sudut 4 sama dengan 360 derajat pada euclid. Kemudian pada hiperbolik kurang dari 360 derajat dan eliptik lebih dari 360 derajat. Lalu pada geometri euclid melalui satu titik di luar sebuah garis hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar garis tersebut. Dan sedangkan di hiperbolik melalui satu titik di luar sebuah garis dapat dibuat hingga banyaknya garis yang sejajar garis tersebut. Lalu di eliptik sendiri tidak dapat dibuat garis yang sejajar garis tersebut. Nah, selanjutnya pada geometri euclid itu berada pada dimensi 2 maksud saya berada pada dimensi 2 atau bidang. Sedangkan pada hiperbolik itu berada pada dimensi 2 dan dimensi 3. Di eliptik juga sama, berada pada dimensi 2 atau dimensi 3. Nah, aplikasinya atau implementasi dari Euclid sendiri bisa dapat digunakan pada tantangan dan bangunan. Kemudian untuk geometri hiperbolik sendiri pada relativitas, ruang waktu, distorsi, dan ruang vektor 0. Dan di eliptik dapat diterapkan pada konsep ulang ujung, navigasi, dan astronomi. Nah, kita masuk ke lingkaran titik 9 pada segitiga. Nah, lingkaran titik 9 pada segitiga ini bisa dibilang termasuk ke dalam geometri itu, karena dia hanya terletak pada 2 dimensi. Jadi lingkaran titik 9 itu sendiri adalah lingkaran yang melalui 9 titik istimewa dalam suatu segitiga. Nah, titik-titik istimewa yang dimaksud adalah ketiga titik tinggi segitiga tersebut, ketiga titik tengah sisi-sisi segitiga tersebut, dan ketiga titik tengah bagian garis tinggi dari titik tinggi sampai titik tersebut. Nah, lalu bagaimana bukti adanya lingkaran titik 9? Baik, saya akan menjelaskan pada tampilan GeoGebra bagaimana pembuktian dari lingkaran titik 9 itu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembuktian lingkaran titik 9 pada segitiga sama sisi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, pertama-tama kita hilangkan terlebih dahulu sumber X dan Y-nya. Setelah itu kita buat segitiga sama sisi. Nah, untuk membuat segitiga sama sisi itu sisi-sisinya harus sama panjang, sehingga kita membutuhkan bantuan lingkaran seperti ini caranya. Pertama di menu circle, center, dan radius. Kemudian di titik mana aja, misalkan 5. Setelah itu kita klik ini. Lalu kita buat segitiga dengan menghubungkan A, B, dan D ini. Potongannya. Sehingga terbentuk segitiga A, B, C. Lalu kita hilangkan lingkarannya. Dan hilangkan nah, setelah itu kita menentukan titik tengah. Setelah itu kita tentukan titik tengah dari AB, BC, dan CA.
pada menu midpoint or center, A dengan B, B dengan C, dan C dengan A. Nah, setelah itu kita ubah namanya menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Setelah terbentuk seperti ini, lalu kita buat garis tinggi dari segitiga ABC. Pada menu perpendicular line, titik A dengan BC, titik B dengan AC, dan titik C dengan AB. Lalu kita cari titik potongnya antara garis tinggi tadi dengan segitiga. Pada menu intersect, ini AC dengan AB, jadi ada di sini titiknya. Kemudian AB dengan sisi BC, BC dengan AC. Ini terbentuk titik baru lagi. Karena di sini tadi ada 2 titik, maka bisa kita tuliskan A aksen, ini B aksen, di sini C aksen. Selanjutnya kita tentukan titik tengah antara garis tinggi tadi dengan titik sudut yang ada di tengah ini. Midpoint center, selanjutnya kita hilangkan garis Nah, setelah itu kita menentukan lingkaran dari segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita buat pada menu perpendicular bisector antara A aksen dengan B aksen, dan antara A aksen dengan C aksen. Setelah itu kita dapatkan titik perpotongan tadi, yaitu di tengah. Kita namai titik tengahnya ini adalah P. Selanjutnya kita buat lingkaran dengan titik pusat P melalui A aksen. Jadi panjang jari-jarinya adalah PA aksen. Menu circle, center to point, P. Setelah itu terbentuk sebuah lingkaran, dan lingkaran inilah yang dinamakan dengan lingkaran titik 9 pada segitiga. Kita bisa hilangkan titik-titik yang ada di tengah ini.
bisa kita lihat sendiri. Di sini titiknya terlihatnya hanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, namun sebenarnya tadi di garis tinggi, titik potong garis tinggi dan titik pertengahan antara titik tengah antara AB ini memiliki tempat yang sama atau di perpotongan yang sama. Jadi di sini itu ada 2 titik. Di sini ada titik A aksen dan D aksen, di sini ada titik B aksen dan E aksen, dan di sini ada titik C aksen dan E aksen. Jadi bisa kita simpulkan dan kita hitung jumlah titiknya ini ada 9, yaitu A aksen, D aksen, B aksen, E aksen, kemudian ada C aksen, E aksen, lalu ada L, H, dan J. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi terbukti di sini bahwa lingkaran titik 9 pada segitiga sama sisi ini berjumlah 9. Baik, cukup sekian video dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.